Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus ya. Teman-teman yang sudah kirim pertanyaan, chat di WA saya di 0816658779 ya. Sabar. Yang belum dijawab pasti semuanya pasti akan kita jawab ya. Langsung pertanyaan pertama dari Bapak Agung Maulana yang ada di Depok. Selamat pagi Pak Suwandi. Saya mau bertanya seputar budidaya ikan gabus. Saya sudah beberapa kali menyimak video Bapak di YouTube. Untuk poin pertama, apa perlu untuk membuat vlog atau plankton untuk tebar benih ya? Seperti umumnya kayak ikan nila dan lele, untuk tebar benih 1 meter kubik berisi 200 ekor ikan. Saya niatnya mau pakai kolam terpal bulat ya, atau bioflok dengan diameter 4 meter. Itu kan kira-kira menampung 2000 sampai 3000 ekor. Yang saya tanyakan, apa perlu aerator dan mesin sirkulasi air untuk di kolam bioflok saya? Kalau perlu, harus berapa titik untuk aerator tersebut? Ya, jadi langsung saya jawab saja karena ini banyak sekali yang satu pertanyaan tapi banyak sekali yang ditanyakan. Yang pertama untuk tebar benih. Jadi tebar benih ikan gabus nggak usah pakai teknologi plankton atau yang lain-lain lah. Jadi kalau menurut saya untuk proses pembesaran ini nggak perlu menggunakan cara-cara yang sudah digunakan untuk ikan lain. Ikan gabus beda. Mau dengan teknologi plankton atau apapun, itu kalau pembesaran tidak berdampak signifikan untuk pembesaran dan waktu cepat tumbuhnya, ataupun terhadap peningkatan ya bobot dan lain-lain. Kita sudah uji cobakan dari berbagai macam teknik pembesaran yang digunakan untuk ikan lain, kita gunakan untuk ikan gabus juga hasilnya pun sama. Jadi kalau menurut saya cukup air yang diendapkan, kemudian nanti di situ selama menggunakan air sumur, tapi kalau menggunakan air dari selokan atau sungai perlu disterilkan dengan obat ya antivirus bakteri, baru nanti setelah itu diendapkan air sudah bisa digunakan untuk menebar benih. Ya Pak Agung ya. Kemudian pertanyaan lagi masih sama dari Pak Agung tadi. Apakah perlu menggunakan aerator? Nggak usah Pak. Jadi kalau Bapak mau pembesaran ikan gabus, tidak usah menggunakan aerator. Cukup air diam saja. Ikan gabus ikan yang hidup di air yang diam, tidak air mengalir. Kemudian ada poin kedua Pak, untuk 1000 ekor ikan gabus dari tebar benih sampai umur 6-7 bulan atau panen itu memerlukan pelet berapa kilo? Sementara merek pelet sendiri apa? Dan perlu protein berapa dengan kandungan pelet tersebut? Untuk per 1000 ekor ikan gabus, Bapak menghabiskan 5 sak 150 kg. Untuk masalah pakan, bebas Pak. Bapak mau pakai pakan apa saja di pasaran banyak ya. Saya tidak sebut merek, di situ banyak yang bisa dibeli. Kemudian poin ketiga, untuk ukuran ideal ikan gabus dipanen di ukuran 1 kilo isi berapa Pak? Ikan gabus ikan yang termasuk kanibalisme, bagaimana cara mengantisipasinya? Untuk masalah panen ya, di kita untuk yang pengolahan ekstrak itu minimal bobot 1,5-2 on Pak ya. 1,5-2 on sudah bisa dipanen, sudah bisa dijual kembali ke sini. Itu kalau untuk yang benih dari hasil produksi pembesaran menggunakan pakan pelet. Kalau menggunakan pakan daging bebas Pak, mau ukuran berapa, lebih besar lebih bagus. Kemudian masalah kanibalisme. Ikan gabus itu Pak, memang ikan yang sifatnya dia karnivora, pemakan daging. Tetapi Pak, yang perlu diperhatikan, ikan ini ikan hasil budidaya. Jadi tidak bisa disamakan ikan yang didapat dari alam. Kalau yang didapat dari alam dia memang pemakan daging, pemakan ikan. Apapun diburu, katak, cacing, apapun dimakan yang sifatnya hewan hidup. Tetapi dari hasil budidaya ini Pak, itu beda Pak. Ya, selama dia itu tidak diajari daging,
dia tidak akan berusaha untuk memangsa teman-temannya. Apalagi ada dilakukan breeding setelah usia 3 bulan. Jadi kalau ada orang pembesaran, kemudian kok sampai gabusnya itu memakan yang masih kecil, ya pertama dari bibit juga sudah tidak berkualitas. Kemudian dari maksimal dia mengajari pelet pasti kurang, dan memberi makan peletnya juga pasti kurang. Kalaupun toh makan peletnya kurang pun, dari hasil budidaya yang pernah saya alami, belum pernah kok ikan gabus yang besar makan yang kecil kalau dia sudah terbiasa makan pelet. Sepertinya dia tidak suka dengan daging. Kalau dia masih memakan temennya, berarti dari sisi pakan itu kurang. Kemudian dari sisi benih ya, itu juga pernah diajari makan daging atau selang-seling makan daging. Tapi yang jelas ikan itu pasti makannya kurang. Ya, yang biasa makan pelet kurang pun kadang nggak mau makan daging. Ya, jadi nggak usah menggunakan pakan daging kalau memang tidak bisa memenuhi kuota ataupun jumlah ikan yang dipelihara. Jadi cukup menggunakan pelet saja sudah aman. Jarang terjadi kanibalisme itu. Kalau sudah ikan budidaya loh Pak, kita bicara. Kalau Bapak ngambil ikan dari tempat liar, dari alam, dari selokan, ya mungkin beda lagi ceritanya. Oke ya Pak, itu pertanyaan dari Bapak Agung ya tadi ya, dari Agung Maulana dari Depok. Berikutnya Pak, pertanyaan dari Kalimantan Timur, ini nggak ada namanya tapi dari Kalimantan. Untuk pakan anakan gabus yang masih baru lahir Pak, itu pakannya Bapak buat sendiri ya. Berapa per kilonya Pak? Ini dari Kalimantan Timur, Samarinda. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau saya sudah pelihara ikan gabus dari tangkapan liar, terus saya taruh di ember, sudah jinak tapi airnya jadi bau gitu, apa airnya harus diganti ya? Yang jelas kalau untuk larva yang barusan menetas, itu makanan yang sering diberikan yang pada umumnya adalah kutu air. Kutu air kalau nggak gitu, setelah kutu air cacing sutra. Kalau cacing sutra nggak ada, kita punya produk namanya Kanafood untuk pakan larva juga bisa. Itu salah satu solusinya. Kemudian masalah air jadi bau. Kalau memberi makan di benih ya, kemudian ada bau, itu pasti itu ada sisa pakan yang berlebih. Ya, kalau pakan menggunakan pakan hidup berupa kutu air ataupun cacing sutra, berarti cacing sutranya ada yang busuk sehingga mengotori air. Kalau peletnya berarti peletnya kebanyakan, kemudian banyak yang tenggelam, banyak yang mengendap di bawah, yang sehingga menimbulkan amoniak dan bau muncul. Pasti akan berubah bau airnya Pak. Jadi pada saat memberi pakan itu memang kita harus kontrol kualitasnya. Jadi kualitas air itu terjaga dengan cara memberi makan yang sesuai porsinya, jangan banyak-banyak. Jadi kalau ngasih makan nggak usah terlalu banyak. Jadi kurang tambahi, habis tambahi lagi, begitu Pak. Ya, jadi makanan yang paling bagus untuk larva itu adalah kutu air. Kenapa? Kalau yang paling bagus itu memang di alam pun tersedia adalah kutu air. Jadi misalkan musim penghujan tuh baru datang. Musim hujan itu kalau baru datang, kemudian selokan-selokan sawah mulai tergenang air. 1 minggu setelah air itu menggenang, kutu air di sawah, di pekarangan-pekarangan, di kalau orang Jawa bilang belumbang-belumbang ya, di balong ya, itu yang tadinya nggak ada ikan itu muncul yang pertama kali adalah kutu air. Ya, kalau di sini saya biasanya sering berburu kutu air pada saat hujan pertama datang, karena sangat melimpah sekali di persawahan itu, sangat banyak sekali. Kadang kita ngambil dalam waktu 1 jam bisa dapat 1 galon 5 liter loh itu kutu air. Banyak sekali di persawahan, tetapi itu hanya sementara saja. Ya, karena begitu seiring kutu air itu muncul, benih-benih ikan mulai bermunculan. Yang namanya ikan sepat, ikan wader, ikan gabus itu di persawahan, di rawa-rawa itu baru muncul, menetas. Jadi memang itulah yang disiapkan oleh Sang Pencipta untuk ikan yang barusan menetas. Siklusnya seperti itu yang pernah saya sering temukan. Dan sejak saya sudah kecil senang saya ikan pun itu sudah saya lihat. Karena memang saya hobikan sejak kecil. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan, makanan yang baik adalah kutu air. Kenapa? Kutu air itu bentuknya dia butiran, hewan butiran yang kecil-kecil. Ya, di mana di situ ukurannya larva pun bisa makan.
dan bisa membuat ukuran rata-rata dari larva atau benih itu bisa hampir sama-sama ratanya, besarnya hampir sama. Kenapa? Karena kalau larva dikasih cacing sutra itu tidak semua larva atau ikan yang masih kecil itu kuat untuk menarik-narik atau memutus cacing sutra itu. Makanya kalau diberi makan cacing sutra kadang besar kecilnya tidak